Siang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ya, Sehat. Alhamdulillah. Ya. Tapi mohon maaf Pak Kislah Ya. mengganggu waktunya. Jadi seperti yang sudah kita sepakati kemarin, sebelumnya saya ini akan melaksanakan supervisi akademik. Ya. Supervisi akademik yang kita ketahui adalah proses untuk memberdayakan dan berupaya untuk mengembangkan diri dalam peningkatan performa kita atau peningkatan kualitas kita dalam mengajar. Yang mana untuk supervisi akademik itu kan ada 3 tahapan, yaitu praobservasi, ya mungkin yang nantinya akan kita laksanakan ini. Yang kedua observasi, di mana nanti saya akan mengobservasi ketika Bapak sedang mengajar. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan nantinya Pak. Nah, baik Pak, mungkin setelah percakapan ini, pada kegiatan praobservasi, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan praobservasi ini? Yang pertama, saya senang karena memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan sejawat, sehingga saya akan tahu apa hal yang sudah baik dari saya sebagai seorang guru dan hal yang masih perlu ditingkatkan. Oke Pak. Kira-kira kapan kita melaksanakan praktiknya Pak? Untuk observasi besok nih. Besok hari Rabu. Rabu atau Senin kira-kira? Senin bisa juga. Oh, Senin tanggal 15 berarti besok ya? Ya. Setelah ujian ini ya, nanti ya anak kelas 6 ini. Oke. Kira-kira materinya apa Pak untuk itu? Materinya tentang bangunan ruang. Tentang bangun ruang ya. Berarti matematika ya? Ya. Oke. Berkaitan dengan hal tersebut Pak, apa tujuan pembelajarannya Pak? Tujuannya mampu menyebutkan sifat balok dan kubus dan membuat jaring-jaring balok dan kubus. Nah, tentunya untuk pembelajaran ini kan Pak Kris sudah mempersiapkan semuanya kan. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Bapak siapkan? Mempersiapkan yang saya lakukan antara lain menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajaran agar lebih mudah dan proses pembelajarannya nantinya. Oke. Tapi alasan apa nih Pak kira-kira kenapa Bapak itu memilih materi tadi, materi apa namanya, bangun ruang tadi ya? Iya. Materinya saya pilih karena murid saya masih belum paham tentang bangunan datar. Saya pengen tahu nih Pak, nanti strategi apa yang Bapak siapkan untuk pembelajaran kali ini? Saya ingin mencoba nanti mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Perencanaannya kan sudah direncanakan, strateginya sudah disiapkan. Kira-kira apa yang masih kurang Pak? Yang masih kurang medianya, Pak. Medianya. Kapan Bapak akan melengkapi mungkin medianya itu? Kalau bisa secepatnya, Pak. Setelah ini saya cari medianya. Baik Pak. Berkaitan dengan supervisi akademik ini, kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Area pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak Kris kembangkan nantinya? Untuk murid tentunya saya ingin agar mereka lebih aktif saat pembelajaran, dan untuk saya sendiri saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan pelajaran murid yang beragam. Lalu untuk mencapai kompetensi tersebut, strategi Bapak gimana yang disiapkan? Saya akan mencoba memetakan kebutuhan pembelajaran murid sesuai dengan profil belajar mereka. Baik Pak, semoga supervisi kita nanti ini berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Setelah ini nanti kita masuk observasi, kemudian kita ada pasca observasi ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak untuk waktunya. Kita jumpa lagi nanti hari Senin waktu observasi. Oke Pak. Ya, siap. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak ya. Semoga lancar semuanya Pak.
siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi ya Pak ya. Setelah tahapan pertama kemarin pra-observasi, terus observasi kemarin di kelas, kita ketemu yang ketiga kalinya di sekarang ini tahapan pasca observasi. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan observasi yang kemarin kita laksanakan hari Senin. Mampelnya itu matematika kan Pak ya, kelas 4 materi bangun ruang kemarin kalau nggak salah ya. Nah, melalui percakapan ini kira-kira apa yang ingin Pak Kris harapkan dari percakapan kita kali ini? Setelah percakapan ini saya ingin mendapatkan umpan balik terkait dengan supervisi yang telah dilakukan kepada saya Pak. Bagaimana perasaan Bapak kemarin waktu melaksanakan pembelajaran kemarin? Rasanya lega Pak, karena sudah melaksanakan supervisi. Alhamdulillah lah begitu ya. Berkaitan dengan pra-observasi, kegiatan yang pertama atau tahap pertama observasi itu kan kita lakukan pada hari Rabu minggu depan, minggu kemarin. Karena ada rencana perbaikan itu, apakah itu sudah tercapai Pak? Untuk perbaikannya kemarin tercapai ya Pak. Kalau itu melihat dari tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Sudah tercapai kah waktu kita observasi kemarin sudah tercapai? Kalau melihat dari tujuannya, pembelajaran tercapai semua Pak. Hal baik apa yang sudah dilakukan Bapak dari persiapan maupun pada saat pembelajaran? Hal baiknya yang sudah dilakukan antara lain sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu saya menyiapkan rancangan pembelajaran beserta medianya. Menurut Bapak ada yang kurang nggak? Apa yang perlu ditingkatkan lagi dari yang tadi Bapak sampaikan? Hal perlu saya tingkatkan adalah tentang memenuhi kebutuhan belajar mereka Pak, karena sulit sekali menemukan media yang pas untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Terkait kekurangan tersebut atau kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, adakah rencana atau strategi khususnya Pak untuk meningkatkan atau mengembangkan itu tadi? Kedepannya saya akan mengadakan asesmen diagnostik awal bisa menggunakan angket ataupun wawancara langsung dengan siswa. Ya, bagus sekali tuh Pak. Jadi Bapak ingin melakukan diagnosis awal dengan angket atau mungkin wawancara langsung dengan siswa ya Pak ya? Iya. Ya, itu bagus sekali Pak untuk mengetahui kemampuan awal anak ya. Kapan rencana Bapak akan melaksanakannya? Mungkin minggu depan Pak, mulai laksanakan Pak sebelum penilaian semester. Berarti akan melaksanakan ini minggu depan sebelum kita memasuki penilaian akhir semester ya. Iya. Siapa yang kira-kira bisa membantu atau dukungan apa yang Bapak butuhkan? Siapa saja yang kiranya bisa mendukung Bapak itu? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, termasuk saya pun insya Allah selalu mendukung Pak untuk kita bersama-sama mengembangkan potensi kita sebagai guru, yang mana kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid-murid kita. Sampai sini mungkin Pak ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak? Cukup dulu Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, saya simpulkan berarti Bapak melalui observasi kemarin Bapak ingin lebih meningkatkan lagi pada diagnosis awal tadi ya, kebutuhan belajar muridnya, ingin melakukan diagnosis dengan cara wawancara atau mungkin dengan angket ya Pak ya. Dan harapannya kedepannya Bapak sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ini dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak, tetap semangat. Dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih Pak ya.